Sekarang asesmen diagnosis ini tujuannya tadi sudah ya, terdiri dari mengidentifikasi bagaimana latar belakang keluarganya, kesiapan belajarnya, motivasi belajarnya seperti apa. Nah, ini Bapak Ibu bisa menggunakan untuk pertimbangan dalam merencanakan pembelajaran. Ya, tahapannya seperti apa? Nah, menganalisis laporan hasil belajar atau rapot peserta didik di tahun sebelumnya atau jenjang sebelumnya. Bapak Ibu bisa berkomunikasi dengan guru mapel di jenjang sebelumnya. Misal kita sekarang kelas 8, Bapak Ibu bisa berkomunikasi dengan guru mapel di kelas 7 misalnya. Tapi kalau mapelnya sama, kita ngajarnya 7, 8, 9 misalnya. Nah, itu emang lebih enak lagi gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi kompetensi yang akan diajarkan, menyusun instrumen asesmen untuk mengukur kompetensi siswa. Instrumen ini bisa berupa tes tulis, keterampilan, atau observasi gitu ya. Kemudian yang keempat bisa bila diperlukan menggali informasi terkait latar belakangnya, motivasinya, sarprasnya, seperti apa yang digunakan oleh siswa biasanya. Kemudian aspek-aspek lain yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik di sekolah. Yang kelima, pelaksanaan asesmen dan pengolahan hasilnya seperti apa. Kemudian hasilnya ini nanti hasil diagnosisnya menjadi data atau informasi untuk merencanakan pembelajaran sesuai tahap capaian karakter peserta didik. Ini pelaksanaannya ya Bapak Ibu ya. Pada awal tahun pelajaran, pada awal lingkup materi, nah sebelum menyusun modul ajar secara mandiri, ini Bapak Ibu bisa melakukan asesmen diagnosis. Nah, Bapak Ibu diberikan keleluasaan caranya mau seperti apa, instrumennya mau seperti apa, silahkan disesuaikan ya. Kemudian untuk asesmen ini Bapak Ibu bisa disederhanakan tahapan-tahapannya tadi ya Bapak Ibu ya. Tahapan 4 yang tadi bisa dilewatkan ya. Jika tidak diperlukan atau Bapak Ibu bisa mencari informasi dari guru BK misalnya, nah itu bisa dilakukan. Ini bentuk keragaman ya Bapak Ibu ya. Bentuk keragaman peserta didik dari segi gaya belajarnya, kemudian karakternya seperti apa. Dilakukan di awal pembelajaran. Ini asesmen diagnosis ada akademik dan non-akademik. Ini tahapan secara singkatnya, kalau tadi secara detail. Identifikasi materi asesmen, Bapak Ibu bisa melihat studi kasus ini. Edi dan Melani adalah peserta didik kelas 7 dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia menggunakan CP fase D. Sedangkan Melani menggunakan CP fase A. Pada langkah ini, pendidik melakukan identifikasi materi asesmen dengan menjawab 2 pertanyaan kunci, Bapak Ibu. Ya, pertanyaan kunci untuk Bapak Ibu, kompetensi atau topik lingkup materi atau perkembangan apa saja yang perlu dipahami oleh eh, si Edi dan Melani ini ya. Kemudian contohnya seperti ini Bapak Ibu untuk kompetensi. Peserta didik mampu membaca isi berita, melengkapi cerita dan menceritakan pengalaman sederhana. Nah, membaca cerita pendek dengan lafal yang jelas, intonasi yang tepat, nah, memperhatikan volume suara, nah, itu dijabarkan. Kemudian melengkapi kalimat sesuai cerita yang dibacakan, pengalaman dengan runtut. Nah, kemudian yang kedua, kompetensi apa yang perlu dikuasai peserta didik sebelum mempelajari topik atau lingkup materi. Nah, ya. Kemudian kemampuan memproduksi bunyi-bunyi bahasa. Ini contohnya ya, membaca kata dan kalimat sederhana. Nah, ini harus dijabarkan dulu Bapak Ibu sebelum merancang proses pembelajaran atau asesmennya nanti mau apa saja gitu ya yang diasesmenkan. Nah, ini perlu pertanyaan kunci seperti ini, Bapak Ibu ya. Hmm. Nah, untuk asesmen diagnosis, ini untuk asesmen diagnosis non kognitif ya, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa menyiapkan eh, bentar. Ini saya agak terganggu dengan icon Zoom ya. Bapak Ibu siapkan alat bantu berupa gambar-gambar yang mewakili emosi siswa gitu ya. Seperti tadi ketika di awal saya mendiagnosis Bapak Ibu dulu gitu ya sebelum memulai pelatihan pada malam hari ini.
Kemudian buat daftar pertanyaan kunci mengenai aktivitas siswa, ya. Seperti ini Bapak Ibu, kegiatanmu selama belajar di rumah seperti apa saja. Nah, itu ya, harapanmu apa. Nah, itu bisa Bapak Ibu lakukan diagnosis non kognitif, ya. Tidak harus berupa formal, harus nyatet siswanya menjawabnya harus dengan tulisan, tidak harus ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa ngobrol santai seperti ini, bahkan dengan ice breaking misalnya, ya. eh, Marina menari di atas menara gitu-gitu. Nanti Bapak Ibu ketika bilang menara, Bapak Ibu gini, bukan gini gitu ya misalnya. Tapi siswa mengikuti gerakan tangan Bapak Ibu. Nah, itu sudah merupakan asesmen diagnosis gitu ya. Apakah siswa masuk ke visual atau diagnosis apa auditori misalnya ya, atau campuran keduanya misalnya. Nah, itu bisa Bapak Ibu lakukan dengan cara-cara seperti itu ya. Tidak harus formal. Ini contoh kegiatannya dalam bercerita, menulis, menggambar. Nah, seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu silakan dari hasil yang sudah Bapak Ibu amati dari asesmen diagnosis ini, Bapak Ibu bisa melakukan tindak lanjut identifikasi siswa berdasarkan ekspresi emosi negatifnya dan ajak diskusi empat mata, kemudian lanjut mengkomunikasikan dengan orang tuanya, lalu ulangi pelaksanaan asesmen non kognitif di awal pembelajaran. Ini diagnosis kognitif Bapak Ibu, persiapan eh, dan pelaksanaannya seperti ini ya. Ini contoh ya Bapak Ibu ya. 2 pertanyaan sesuai kelasnya, 6 pertanyaan topik 1 kelas di bawahnya, 2 pertanyaan topik 2 kelas di bawahnya gitu ya. Berikan asesmen untuk semua siswa di kelas, baik yang belajar tatap muka maupun yang belajar di rumah. Ini tindak lanjutnya, contohnya ya. Nanti Bapak Ibu bisa dari hasil asesmen itu, Bapak Ibu kategorikan, golongkan menjadi kategori paham utuh, paham sebagian, tidak paham. Nah, hitung rata-rata kelasnya seperti apa. Ini Bapak Ibu setelah diketahui nilai rata-ratanya, maka eh, akan mengikuti pembelajaran dengan ATP sesuai dengan fasenya. Dan siswa yang nilai di bawah rata-rata mengikuti pembelajaran yang diberikan sesuai dengan eh, materi yang diberikan dengan pendampingan pada kompetensi yang belum dipenuhi. Itu yang di bawah rata-rata. Kemudian yang di atas rata-rata ini mengikuti pembelajaran dengan pengayaan biar siswa nggak bosen ya Bapak Ibu ya, tidak disamakan dengan siswa yang lain. Lakukan penilaian pembelajaran topik yang sudah diajarkan sebelum memulai topik pembelajaran yang baru untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan rata-rata kemampuan siswa. Kemudian ulangi proses diagnosis ini dengan melakukan asesmen formatif gitu. Bentuk strateginya bisa bermacam-macam sampai siswa eh, mencapai kompetensinya. Begitu Bapak Ibu. Penting bagi Bapak Ibu menyesuaikan aktivitas dan materi di kelas dengan peningkatan rata-rata semua murid di kelas. Nah, ini Bapak Ibu ya, contohnya. Nah, ini dikategorikan seperti ini Bapak Ibu. Tindak lanjutnya seperti apa? Gitu ya. Ini untuk bentuknya bisa bermacam-macam. Bapak Ibu tidak ada panduan baku. Bapak Ibu bisa mengembangkan dengan cara Bapak Ibu. Ya. Nah, itu nanti untuk asesmen diagnosisnya pun bisa dimunculkan ya Bapak Ibu ya di dalam deskripsi pencapaian raport begitu. Boleh dituliskan. Nah, kemudian perubahan paradigma asesmen atau penilaian di sini ada 3 ya Bapak Ibu ya. Asesmen sebagai proses pembelajaran, asesmen as learning, asesmen untuk proses pembelajaran, dan pada akhir pembelajaran. Nah, ini nanti selama ini Bapak Ibu banyak sekali yang hanya bertumpu atau berfokus pada asesmen sumatif saja tanpa mengindahkan asesmen formatif. Padahal asesmen formatif ini sangat penting ya Bapak Ibu ya dibandingkan sumatif karena menggunakan hasil asesmen formatif ini digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran yang berkelanjutan ya Bapak Ibu ya. Formatif itu perlu nggak diletakkan di angka nilai raport gitu ya. Nah, kalau secara angka tidak perlu Bapak Ibu. Justru eh, hasil dari proses penilaian atau asesmen formatif ini
dimasukkan, dijabarkan ke dalam deskripsi capaian nilai ya, capaian hasil raport Bapak Ibu gitu ya. Dituliskan kan biasanya mapel IPA misalnya anak dapat nilai 85. Nah, itu yang perlu ditingkatkan apa? Yang perlu diperbaiki apa? Nah, itu untuk mengisinya itu berdasarkan pengamatan Bapak Ibu pada saat melakukan asesmen formatif. Begitu Bapak Ibu ya. Tidak dimunculkan berupa angka.